Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Salsa. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai angkatan 90. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu tahun 90-an ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme pembongkaran bahasa dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era angkatan 90-an yang penuh dengan kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditemukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individual, yaitu seorang pengarang menulis secara pribadi, kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembacanya yang menikmati secara pribadi pula. Sebetulnya pada angkatan 90-an ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun, karena banyaknya para pengarang yang menciptakan suatu karya sastra pada tahun 90-an disebutkan bahwa adanya angkatan 90-an itu. Generasi 90-an memang hanya menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomena di luar tengah diterjang badai, kesemarakan beragama, sempitnya ruang artikulasi publik, dan lahirnya generasi yang gamang. Para penyair mengusung peristiwa luar itu ke dalam kamar puisinya. Maka sangat tidak mungkin menciptakan sebuah angkatan tanpa adanya perambahan estetika dari sebuah generasi yang selalu mengklaim dirinya menjaga wilayah kata-kata. Selanjutnya, adapun karya sastra yang tercipta pada tahun 90-an adalah novel Saman karya Ayu Utami. Novel Saman dilatar belakangi oleh pengalaman pengarangnya, Ayu Utami saat menjadi wartawan, aktivis, dan perempuan yang tinggal di masyarakat yang masih meyakini nilai-nilai kebudayaan Timur yang konservatif. Saman juga mencerminkan kehidupan masyarakat Orde Baru yang penuh dengan nuansa politik. Ayu Utami berani membahas masalah kesetaraan gender dan seks yang saat itu tabu untuk dibicarakan. Ruang, waktu, dan peristiwa yang dijadikan referensi dalam Saman tidak terlepas dari situasi sosial politik yang melatarinya. Proses pengambil alihan lahan, nepotisme, penculikan, dan kesenjangan sosial diceritakan secara lugas. Nuansa yang tersaji dalam novel menimbulkan kesan mengenai peristiwa yang menjadi catatan sejarah dalam perjalanan politik Orde Baru. Dalam novel Saman, penulis menggunakan alur campuran atau alur gabungan. Karena jelas sekali dalam novel Saman ini, penulis membuat latar waktu yang berbolak-balik. Latar belakang novel ini adalah Indonesia pada tahun 80-an dan 90-an di masa rezim Orde Baru memerintah dengan otoriter. Adapun amanat yang terkandung secara garis besar, kita dapat melihat adanya suatu perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, sebagai amanat yang terkandung dalam novel Saman. Namun tidak dapat menutup mata bahwa novel Saman juga banyak mengulas mengenai seks, bahkan secara vulgar, yang amanatnya hanya diperbolehkan bagi pembaca yang benar-benar sudah dewasa. Selanjutnya, adapun gaya bahasa yang terkandung dalam novel Saman ini adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda, sehingga benda mati seolah-olah hidup. Nah, berikut adalah contoh dialog dari majas personifikasi. Perempuan itu membasuh tunas jantan yang menjulur dengan air matanya, lalu mengecupnya dengan air liurnya. Lelaki itu menggeliat. Nah, sekian pembahasan saya pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.